kelas menengah yang hampir jatuh miskin hari ini bertambah. Saya mohon maaf, saya praktek diri saya sendiri. Pejabat ini kan nggak pernah antri di Pertalit. Yang ngisiin bensin di mereka juga ajudannya, supirnya. Yang antri yang panjang-panjang tuh kan saya merasakan. Kok berubah, ini bukan Presiden Prabowo hari ini gitu. Karena setahu saya mengikuti Presiden Prabowo udah lama. Pidato sebagai Partai Gerindra, ketua umum itu gagah Mas Eman. Bukan sekarang Bang Eman. Sekarang kayak begitu gitu loh. Belum bocor, ban kita ganti sendiri. Ada aja aplikator ngambil 20%. Enggak, kok kurang apa itu? Kurang apanya penderitaan rakyat ini? Diskusi dari jam 7 sampai jam 10 ini menarik. Saya hanya mendengar saja. Rencananya saya baca doa aja. Eman. Udah penutup kan? Jadi memang situasi hari ini itu adalah situasi yang dalam konteks krusial dalam bentuk beban hidup sebenarnya. Jadi biaya hidup yang makin berat gitu. Jadi beban hidup, biaya hidup yang makin berat. Sehingga memang banyak masyarakat kita hari ini terjebak kepada beban hidup dari hutang ya, pinjol, belum judi online dan lain-lain. Ini yang menjadi membuat masyarakat juga semakin kritis gitu, makin susah mereka untuk bertahan hidup gitu. Jadi itu yang menjadi kegelisahan dari masyarakat sebenarnya merepresentasikan terhadap mahasiswa. Nah, yang kedua adalah saya mengkritik soal layanan dasar negara. Dalam konteks ini misalnya Pertamax kemarin, saya sudah mengatakan kenapa sih pemerintah nggak sabar sedikit saja menahan gitu. Geserlah sedikit anggaran-anggaran yang lain itu, digeser dulu ke Pertamax untuk menahan saja sebentar. Karena nanti kan harga itu mekanisme pasar, pasti nanti akan berubah-ubah lagi. Resiko rumusnya dalam ekonomi itu, dalam persoal BBM itu kan saya bukan pakar ekonom, tapi kan sudah paham itu. Ketika harga Pertamax itu dinaikkan, meskipun dia non subsidi, automatically harga kebutuhan pokok, transportasi yang lain itu akan naik. Pertanyaannya adalah ketika itu diturunkan apakah yang lain ikut turun? Kan tidak. Inflasinya terjadi di situ. Bagaimana dengan kelas menengah yang hampir jatuh miskin hari ini bertambah? Saya mohon maaf, saya praktek diri saya sendiri. Pejabat ini kan nggak pernah antri di Pertalit. Yang ngisiin bensin di mereka juga ajudannya, supirnya. Yang antri yang panjang-panjang itu kan saya merasakan. Bahkan saya pulang ke Sumatera kemarin ke Padang Lebaran untuk mencari produk Pertalit aja susah minta ampun. Meskipun punya barcode gitu. Karena barangnya nggak ada. Habis. Akhirnya kita dipaksa ke Pertamax, ya nggak apa-apa. Artinya kita dengan kesadaran tingkat tinggi bahwa ini kita nggak boleh mengambil hak negara. Ya udah kita beli aja yang non subsidi karena kita sadar. Teori kesadaran palsunya kita sadar, kita bantu negara deh. Dengan konteks sekarang saya mau menunggu beli Pertamax, ya mikir panjang, apalagi yang lain. Biar antri panjang pun nggak apa-apa, karena memang nggak sanggup, nggak ada duitnya. Rumus pejabat tadi yang otaknya menaikkan itu, yang bilang karena hanya untuk itu non subsidi, itu yang pakai juga ojol Mas Pertamax itu. Di mana-mana percaya nggak, betul nggak? Karena cuma 12.000 masih sanggup kan ojol beli Pertamax. Sekarang apa yang terjadi Mas? Mungkin 20% atau berapa juta hari ini migrasi orang besar-besaran dari Pertamax ke Pertalit. Karena memang nggak ada duit. Apa yang terjadi konsekuensi implikasi logisnya adalah logikanya Pertalit juga akhirnya membengkak itu beban subsidinya. Itu kan sama saja ujungnya. Yang tadi katanya Pertamax supaya tidak membengkak subsidinya, sekarang geser ke Pertalit. Akhirnya apa? Pertalit beban subsidi makin berat hari ini pasti itu. Karena semua orang migrasi ke Pertalit. Itu yang nggak dipahami pejabat yang punya kurang kepekaan menurut saya. Yang bisa, kurang karena juga nggak bisa, beberapa mobil kan banyak mobil juga yang nggak bisa migrasi ke Pertalite. Iya, tapi kan hampir semua mobil Indonesia sih berapa sih Mas yang pakai Pertamax? Iya, Pertalit. banyak Pertalite betul. Banyaknya Pertalit kok. Memang Indonesia kaya semua kan enggak. Kita aja mobil kita cuma mobil Pertalit, ya kan? Nah, inilah yang menurut saya sesuatu yang mestinya itu tidak perlu terjadi, sehingga muncullah indikasi itu Bang Aiman, demonstrasi itu kan hanya gejolak ya, karena memang konsolidasi, karena kegelisahan itu pemantik. Nah sekarang siapa yang memadamkannya, siapa yang meneduhkannya? Susah. Kenapa? Sudah dipantik gitu. Akhirnya orang menjadi marah semua. Ketika dipantik, kemudian yang meredam susah, menjadi pemadam kebakaran nggak gampang. Kalau kemarin ditahan itu nggak begini jadinya keadaan, pasti sama saya percaya. Pasti tendang ini.
Itu satu pertama. Belum layanan dasar soal kesehatan. Menteri Kesehatannya coba cek berita di Kompas atau di mana kemarin. Mau naikin BPJS, Mas. Itu kan nggak ada otaknya itu. Nggak punya kepekaan, nggak punya perasaan gitu loh. Orang lah udah susah, beban hidup makin berat. Mau naikin BPJS. Sedangkan iuran premi yang bulanan aja, mandiri aja. Itu aja banyak yang gagal bayar, nggak sanggup bayar bulanan. Jangankan untuk bayar bulanan, Mas, untuk makannya susah. Kemarin apa yang terjadi? Diblokir. Mereka ingin berobat diblokir. Berapa sih iuran premi BPJS itu kalau dikumpulkan semua rakyat? Bisa nggak 2 triliun per bulan? Prabowo bilang misalnya, kan Presiden Prabowo pernah bilang, apa-apa bayar, besok kesehatan gratis. Itu cocok itu. Apa-apa bayar, besok kesehatan gratis. Itu kan viral kemarin, saya nggak tahu dari mana pidato itu. Kalau begitu, tinggal Presiden Prabowo bilang berapa sih iuran BPJS ini dana yang dikumpulkan untuk negara 2 triliun sampai nggak per bulan atau per tahunnya? Ya udah, Presiden bilang nggak usah ada bayar-bayar lagi. Mau sakit, mau mati, mau operasi, negara yang tanggung. Duitnya dari mana? Itu hilir dari rampasan perang. Setuju nggak? Dari hilirisasi tadi, dari soal sumber daya alam yang selama ini dikapitali oleh oligarki. Diambil alih oleh negara pasal 33. Duit dari tambang, dari mineral, dari nikel, batu bara, ya, itu yang diambil, digeser ke BPJS. Saya contohkan misalnya Tiongkok. Tiongkok itu ya, Mas Trio ya, itu 5 yen iuran administratif BPJS mereka di sana. Untuk berobat itu 5 yen, 12.000. Di Tiongkok penduduknya 1,5 M atau seberapa lah itu. Sanggup nggak negaranya? Sanggup. Mau kaya, mau miskin, nggak ada itu. Nggak ada silpa-silpa, nggak ada orang kaya menengah. Setiap kali berobat hanya Rp12.000. Iya, setiap warga negara yang punya KTP di sana. Setiap kali berobat hanya 12.000. Ya? Oke. Ditanggung oleh negara. Rupiah. Sanggup nggak negara? Sanggup. MBG aja sanggup, kenapa BPJS nggak sanggup? Betul nggak? Masa kita harus pay iuran-iuran lagi? Iuran data salah lagi, pakai silpa-silpa lagi, data banyak masalah. Apalagi orang disuruh ngaku miskin nggak mau, Mas. Apalagi di Sumatera Barat orang nggak mau diklaim miskin. Adapun miskin mereka nggak mau bilang miskin gitu. Jadi ini problem kita. Itu layanan dasar. Kalau seandainya Presiden Prabowo hari ini mengatakan layanan dasar BPJS akan digratiskan, siapa sih yang nggak mendukung Presiden Prabowo? Happy kok orang karena itu layanan dasar. Kan banyak uang dikorupsi tadi. Kang Ubed aja bilang hampir 100 triliun. Masa itu nggak bisa diputar ke BPJS? Ngapain kita harus bayar iuran 60.000 per bulan? Habis itu sekarang apa yang terjadi di BPJS? Obatnya kagak di cover, list penyakit makin hilang, tinggal mati aja yang di cover BPJS. Ya kan? Ini kesedihan rakyat di bawah, Mas. Hani yang itu layanan untuk sehat gitu loh. Pelit banget. Kenapa sih negara pelit banget? Kenapa berhitung banget sih negara soal begini? Kenapa negara berbisnis untuk kesehatan? Ini saja dibenahi Presiden Prabowo, happy masyarakat ini. Ini yang namanya kabar gembira. Ini yang menggembirakan hati rakyat. Program yang pro pada hati rakyat. Program yang ngerti jeroan selera rakyat. Lakukan aja saja itu. Pasti rakyat akan empatik. Nah, belum soal-soal yang lain, soal pajak. Ngapain berpunggung di ladang rakyat, ngambil pajak-pajak? Presiden Prabowo saya puji karena udah membatalkan 12%. Rezim sebelumnya gawat lagi, ganas lagi, mau 12% pajak kita. Ya, Ya, PPN maksudnya. ya pajak kita. Nah, makanya kemarin kan banyak pakar-pakar bilang ya kehidupan negara ini tidak sehat karena 80% dari pajak rakyat. Sementara yang gelondongan tadi, ikan paus yang di bawah laut tadi, di apa namanya, di teks amnesti. Sementara pajak jual beli, pajak kendaraan, pajak makanan, restoran, itu yang diambil 80% dari menghidupi kehidupan negara. Ini kan nggak beres katanya. Mestinya yang tadi tambang, batu bara, nikel, emas, itu yang diambil 80%, 20% dari pajak rakyat. Oleh karena itu Presiden Prabowo tinggal bilang nanti kalau ini memang sanggup berhasil ini, ekspor satu pintu ini berhasil, semuanya nama kelapa sawit, batu bara itu lewat satu pintu ke depannya, dan itu negara tidak ada lagi kecolongan, tidak ada lagi maling atau mafianya. Berarti kan Presiden Prabowo bilang, oke, besok pajak tinggal 9%. Siapa nggak happy? Kemarin warisan lama menaikkan pajak 12%. Ini mau diturunkan 9%. Itu yang menggembirakan hati rakyat. Itu yang menjaga perasaan rakyat. Itulah sense of kepekaan politik yang penting dimiliki oleh Presiden Prabowo. Layanan dasar. Jangan dibebani lagi rakyat dengan pajak. Ini mau dinaikin lagi kan jadi kacau nanti. Ini yang menurut saya poin-poin soal yang ketiga adalah soal ini, Bang Aiman.
Saya sedihnya begini. Saya nggak tahu ya komunikasi presiden soal pidato-pidato ini. Makanya saya bilang karena sayang kita ke presiden ya saya bilang lebih baik puasa aja 2 bulan, nggak usah pidato dulu lah. Lebih baik kerja aja gitu. Karena makin pidato jangan-jangan yang lain makin happy itu, senang. Ini presiden yang paling banyak dibully, diolok-olok. Presiden yang paling nggak ada wibawanya di hadapan masyarakat gitu. Jadi menurut saya saran saya bagus ini presiden lebih baik nggak usah pidato dulu supaya teduh. Jangan-jangan nggak ada demo nih kalau berhenti Prabowo pidato, mudah-mudahan nggak ada demo ini gitu. Jangan-jangan karena pidato yang salah terus ini. Kan menurut saya diksi frasa Presiden Prabowo tolonglah diperbaiki tata kelola bahasanya, diksinya. Kan begini, ngapain harus menggunakan bahasa sampai nye sampai menjulurkan lidah sampai mocking kritik itu ngapain gitu? Ngapain harus pidato biar anjing menggonggong kapilah berlalu ngapain gitu? Itu enggak lucu gitu loh. Sebagai kepala negara, ngapain harus bilang dolar nggak pakai di kampung? Ngapain harus pergi Anda ke Yaman? Ngapain ini mahasiswa didukung oleh koruptor ini? Ada kemarin apa itu namanya? Hah? Iya, anti asing. Nggak perlu. Ini yang kita karena menginginkan Presiden Prabowo itu hilanglah wibawa presiden dengan pidato semacam ini. Nah saya nggak tahu nih setelah presiden kemarin gemoy begini, kok berubah ini bukan Presiden Prabowo hari ini gitu. Karena setahu saya mengikuti Presiden Prabowo udah lama. Pidato sebagai Partai Gerindra, Ketua Umum itu gagah Mas Eman. Bukan sekarang Bang Eman. Sekarang kayak begitu gitu loh. Jadi jangan-jangan ini bukan Prabowo ini. Dugaan saya, karena enggak pernah melakukan seperti ini gitu loh. Apalagi ngeledek rakyat. Jangan diledek rakyat itu, dia udah susah. Nah, itu yang menurut saya perlu diperbaiki. Ini ada apa ini? Jangan-jangan ada barang selundupan ini. Ada yang happy ini. Ya kan? Jangan semakin banyak blunder, semakin banyak anomali, semakin banyak salah. Di sana di samping jangan-jangan tepuk tangan, Mas. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu. Jadi harus diperbaiki. Ada yang tepuk tangan, ada yang happy. Dengan kesalahan-kesalahan yang ditabung terus. Akhirnya distrust, trust buildingnya hilang, orang nggak percaya lagi. Ini yang sangat disayangkan menurut saya gitu. Belum soal selain ya pidato-pidato yang tadi yang menurut saya perlu dikritik. Kunjungan luar negeri misalnya, ya itu kan memang mana yang perlu prioritas untuk kepentingan nasional, mana yang nggak skalanya ditunda dulu lah kunjungan luar negeri. Maka hari ini saya apresiasi Presiden Prabowo sudah menunda ke luar negeri ke negara Rusia. Berarti Presiden sudah mulai mendengar. Padahal Pak Dino Patijalal sudah mengingatkan, dia punya niat baik, dia melakukan suntik vitamin, dia memberikan obat terhadap negara ini, justru lingkaran-lingkaran presidennya aneh-aneh kelakuannya. Dibilang yang paling wamenlu lah, baru 3 bulan jadi wamenlu lah. Padahal harus terima kasih, dia nggak digaji, dia sayang sama pemerintah, dia sayang pada negaranya. Kemudian reaksioner dan kayak anak-anak, nggak jernih dan tidak bijaksana. Memalukan kehidupan negara kita kayak gini. Harusnya terima kasih, berikan apresiasi. Kenapa? Ya dia sudah cinta, berarti dia mengingatkan, bukankah dulu saya ingatkan Presiden Prabowo misalnya ke luar negeri. Tapi selalu justru diejek-ejek lagi dalam pidato. Bahwa sayang keluar negeri dimasalahkan, sering keluar negeri dimasalahkan, Jokowi nggak pernah keluar negeri disalahkan. Presiden Prabowo lupa bahwa Gus Dur pernah jatuh karena sering keluar negeri. Itu yang orang nggak paham. Sementara satu lagi koridornya didekatkan dengan rakyat. Hampir seluruh daerah hari ini dikunjunginya. Sementara yang ini dijauhkan dari rakyat, koridor luar negeri terus. Apa nggak masalah ini? Apa nggak ada desain ini? Apa nggak ada settingan ini? Ya tahu aja lah Mas, yang nggak jauh dari sampingnya, nggak jauh-jauh dari dia. Karena udah hampir sering keluar. Yang sering keluar ke sini, yang sering ini ke daerah-daerah. Anda melihat apa di situ? Nggak tahu, pokoknya itu bisa dirasakan. Nanti dibilang Samsul, saya lagi yang dimarahin. Ya kan? Ya ada masalah gitu loh. Ini teori kesadaran palsu, sadarkah lingkaran presiden ini gitu. Nah itu yang perlu, padahal kunjungan Anda curiga bahwa presiden jangan-jangan sengaja dijerumuskan. Nah ini kita terbuka aja. Ya barang selundupan begini ini merusak dari dalam, ini bahaya sebenarnya. Merusak distrust presiden. Sehingga akhirnya hilanglah kepercayaan publik. Ya, hilang kedisiplinan, ya kan? Hilang arah presiden sendiri. Nah, kehilangan arah presiden, kehilangan dari kepercayaan dan kehilangan dari disiplin presiden itu musibah sebenarnya.
Jadi sebenarnya menjadi presiden itu tidak susah kalau menurut saya ya. Bagaimana presiden menggembirakan hati rakyat, membaca jeroan selera rakyat, membaca sentimen publik, mana yang disenangi rakyat, mana yang tidak disenangi rakyat. Menjaga perasaan rakyat itu bagian dari prestasi. Ini bagaimana mungkin Presiden Prabowo yang bacanya 50 buku per hari katanya. IQ-nya berapa katanya 170. Ke luar negeri beli buku terus, bacaan bahasa Inggris. Sementara ada dulu mantan presiden yang bacanya komik Shinchan, pidatonya Doraemon, bacaan bukunya. Tapi kok ini kebalik lebih bagus yang kemarin ini, pidatonya banding sekarang. Nah, mantan presiden banyak ya Bang Eman ya. Mantan presiden banyak, tenang. Ya kan? Yang baca Shinchan kan banyak. Ya Shinchan sama Doraemon bacaannya. Tapi pidatonya lebih berkualitas. Ya nggak hebat-hebat juga sebenarnya. Cuma perasaan menjaga rakyat itu dapat gitu loh Bang. Sense of politiknya dapat, itu aja. Nah, ini kan kok bolak-balik jadinya kan? Katanya kok seperti tidak ada intelektualnya jadinya. Nah ini yang saya sangat, ini menurut saya jebakan-jebakan seperti ini harus dibaca dengan baik oleh lingkaran presiden gitu. Nah soal kemudian tadi yang menurut saya yang perlu diamati juga adalah soal yang otonomi daerah hari ini. Menurut presiden otonomi daerah itu kalau negara kuat itu tersentralistik semua. Sementara kita punya undang-undang otonomi daerah, otonomi seluas-luasnya. Sisa kekuasaan daerah yang dikasih ke pusat, bukan sisa kekuasaan daerah pusat yang dikasih ke daerah. Kepala dipegang, ekor dilepas, itu otonomi daerah. Nah sekarang semua disentralistik, izin-izin semua dibawa ke pusat. Nah daerah hari ini transfer daerah masalah, banyak daerah yang miskin hari ini. Bahkan kemarin di Maluku itu katanya untuk gaji P3K dan para waktu saja sudah angkat bendera putih. Artinya begini-gini kok ada apa gitu? Kok bisa tidak ada kemudian yang bicara tentang MBG tadi? Saya nggak mengetahui bahwa apakah MBG itu merusak layanan-layanan dasar bernegara yang lain. Karena terlalu fokus ke MBG yang disuperemaskan, disuperioritaskan, sehingga layanan-layanan dasar kita hari ini terjebak semua dan trust terhadap presidennya jadi turun. Layanan itu terganggu semua sekarang. Karena ugal-ugalannya dana yang dikuncurkan kepada MBG ini gitu. Mohon maaf, kasus hari ini banyak jalan yang rusak. Ada 3 masalah di Indonesia hari ini berdasarkan hasil survei yang pernah saya amati dan itu tidak bergeser. Pertama, harga sembako yang mahal, kemudian kesulitan jalan yang rusak, infrastruktur jalan, kemudian tingginya biaya hidup. Ya. Kemudian pendapatan rakyat Indonesia per hari ini di bawah 700.000, hampir 82,5%. Di bawah 700.000 pendapatan per bulannya. 82,5%. Ya, per bulan 700.000. Populasinya segitu. Ya, itu miskinnya Indonesia hari ini. Data dari? Data yang survei yang saya pernah lakukan. Oh, jadi di masyarakat Indonesia saat ini rata-rata pendapat, bukan rata-rata ini mayoritas pendapatannya 82% masyarakat Indonesia. Penghasilan di bawah 700.000. Ini kemudian belum bicara pendidikan ya. Masyarakat awam kita mudah ditipu oleh pencitraan, oleh media, tidak pakai baju anti peluru karena masyarakatnya pendidikannya SD, mayoritas. Ini juga menjadi tantangan. Oleh karena itu memang kalau kita mencermati hari ini misalnya infrastruktur jalan menjadi taruhannya, jadi kanibalnya, kemudian sekolah jadi kanibalnya, banyak gaji P3K para waktu yang jadi korbankan, termasuk gaji ASN, gaji dosen nggak naik, itu juga musibah sebenarnya. Jadi kanibal. Belum kesehatan BPJS mau dinaikkan, belum minyak kita mau udah naik diumumkan lagi. Apa nggak bego itu menjadi menteri? Kalau mau menaikkan nggak usah diumumkan, naikkan aja. Ini pakai konversi pers naikkan minyak kita gitu loh. Kan nggak lucu ini. Minyak kita itu minyak subsidi. Kenapa pelit? Bantulah rakyat ini. Geserlah rampasan perang tadi itu. Jangan dinaikkan minyak kita itu. Itu makanan tahu goreng kita, tempe kita di situ. Ini minyak kita pun dipelitkan, berhitung banget sama rakyat. Minta ampun, ini orang nggak pernah menderita ini jadi pejabat, nggak pernah jadi aktivis sepatu miring kata Bahlil ini, ya kan? Nggak pernah antri ini, nggak pernah jalan di trotoar ini pejabat ini, ya kan? Kasihan minyak kita subsidi kita komunitas sawit terbesar di dunia, tapi minyak kita pun mau dinaikkan dan itu diumumkan. Rakyat udah terhimpit, beban hidup makin berat, hobinya naikin barang, ya kan? Otaknya naikin aja. Nggak perlu sekolah, saya juga bisa jadi menteri kalau hanya naikin. Coba cari solusinya bagaimana mengatasi ini, menahan tidak naik. Ini apa-apa dinaikin. Apa yang nggak naik? Cuma celana pendek aja nggak naik. Ya kan? Oke, masih ada lagi? Nah, ya, makanya saya berharap termasuk singkat. ya
kita bersyukur ya, misalnya ada kebaikan presiden yang biaya haji tidak naik, kita apresiasi. Biaya haji tidak naik dan pelayanan sudah bagus. Tiket pesawat naik tapi tidak ada kenaikan. Ya, tidak dinaikkan. Itu top, Mas. Itu kita apresiasi. Kita harus logik. Kita harus apresiasi. Kita harus common sense. Sesuatu yang baik kita apresiasi. Tidak ada lagi jemaah yang terlantar-lantar. Itu bagus. Di bawah kepemerintahan Pak Presiden Prabowo. Kemarin pupuk subsidi diturunkan. Harganya 90.000 per karung, urea dan seterusnya. Saya nggak tahu di lapangannya gimana. Tapi itu bagus. Kemarin ojol. Dari 20% aplikasi diturunkan jadi 8%. Karena dia yang punya motor, dia ngisi bensin, belum dia sakit karena angin duduk. Ya kan? Karena mereka pejabat nggak pernah jadi ojol ya. Beratnya jadi ojol itu. Belum bocor, ban kita ganti sendiri. Ada aja aplikator ngambil 20%. Nggak, kurang apa itu? Kurang apanya penderitaan rakyat ini, ya kan? Nah, dan negara hadir mengasih 8%. Tapi jangan bangga dulu, jangan senang dulu. Pelaksanaannya gimana? Penjilatnya di lingkaran presiden terlalu banyak. Kemarin ingat nggak gas LPG 16.000 ditulis? Itu kan hanya untuk menjilat saja, Mas. Di lapangannya gas LPG nggak tahu harganya udah berapa kali lipat. Yang gas melon yang dimiliki oleh emak-emak ras terkuat di muka bumi ini. Ya kan? Kalau itu naik, revolusi negara ini. Bukan minyak kita lagi, gas LPG itu kan. Nah, tapi presiden akan menyiapkan gas LPG lain katanya, yang lebih murah. Nah, ini kita apresiasi. Kalau lebih murah, tapi barangnya juga ada. Murah tapi barang nggak ada, sama aja bohong. Ya kan? Itu yang Pertalite tadi. Murah tapi Pertalite nggak ada. Antri di mana-mana panjang, menyiksa rakyat. Itu tidak mengembirakan hati rakyat, itu menyusahkan rakyat. Itu yang sangat saya sedihkan, konteks belum tagihan listrik. Yang 900 kWh itu ya. Itu dihidupin aja dispenser mati stok kontaknya, Mas. Ngapain pelit gitu loh. 900. Kenapa nggak digratiskan aja? Kecuali kalau saya 3.500 ya nggak usah disubsidi. Ini 900 dihidupin magic, stok kontaknya balik. Magic share mati. Masih berhitung, masih cerita naikin token listrik. Apa nggak baji? Ya, pejabat ini. Nggak PK gitu loh. Itu yang menurut saya kasihan kalau presiden ini mengambil hati rakyat. Nggak susah-susah, nggak usah ngurus orang demo ini, Mas, nggak usah. Nggak usah ngurus aktivis, nggak usah ngurus pengamat yang kayak Kang Ubed, nggak usah diurus. Urus saja layanan dasar itu berpihak pada rakyat. Gembirakan hati rakyat, jaga perasaan rakyat, cukup itu saja. Betul nggak? Nggak perlu yang lain. Ngapain memantau-mantau Kang Ubed? Ngapain? Laporin Kang Ubed. Laporan mahasiswa. Apalagi itu siapa tadi yang laporan, siapa namanya? Si Daus yang punya gunung itu apa namanya? Gunung Bogor itu. Ini otaknya gimana ini? Orang gila ini. Laporin Tio ya. Tapi nggak mungkin dilaporin. Kalau abang ngomong ini dilaporin dia, saya akan bela. Karena ini adalah media yang punya kekuatan dari sisi undang-undang pers. Siapapun di sini saya selalu katakan, saya akan bela. Ya, kita masuk ke materi KPK. Kalau memang negara ini serius bahwa hukum di atas kekuasaan hukum, kekuasaan tunduk kepada kehendak hukum, itu kan. PKH hari ini udah dikasih, itu kita apresiasi terhadap Presiden Prabowo. Tapi nggak tahu uangnya kemana. Tapi kan ada rampasan perang itu. Nah, soal KPK itu pansel dibentuk, Mas Ubed. Itu bukan pansel yang dibentuk di akhir kepengurusannya Presiden Pak Jokowi. Harusnya satu pansel, satu presiden. Ini KPK made in Jokowi kok. Semua orang udah paham. Makanya Presiden Prabowo lebih percaya sama Jaksa Agung, jangan-jangan. Ya nggak? Semua orang paham. Harusnya kalau presiden itu sadar waktu itu, jangan ngotot, jangan maksa. Kalau ngotot Anda maunya ada apa ini? Masa di akhir masa jabatannya dia maksa bentuk pansel untuk memilih komisioner, jadilah KPK made in Jokowi sekarang. Lemahlah semua pemberantasan hukum hari ini. Karena siapa yang melantik, siapa sumber kekuasaannya, itu nggak bisa dibohongi. Kang Ubed juga tahu siapa yang melantik, pasti dia, siapa yang panselnya, siapa komisioner pasti akan tuluk ya tegak lurus kepada kehendak kekuasaannya, sumber kekuasaannya. Tapi kan ada juga orang mengatakan, oh nggak begitu Mas jangan curiga begitu, karena KPK itu kan kolektif kolegial, nggak bisa juga seperti itu. KPK itu nggak tergantung pimpinan, komisioner juga bisa beda-beda. Ya nggak, oke lah, nggak masalah. Tapi jangan lupa itu pansel dibentuk di era Jokowi, komisioner sekarang.